wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan terkait dengan implementasi SWOT Matrix pada aplikasi laundry online Spin Cycle. Dengan anggota kelompok saya sendiri, Dina Pujambaini. Saya Puan Mahara. Saya Nursyada Rasa. Saya Istiana Hairunisa. Yang pertama adalah visi dan misi aplikasi Spin Cycle. Spin Cycle merupakan sebuah inovasi aplikasi layanan digital berbasis e-service yang dikembangkan sebagai solusi atas permasalahan yang kerap dialami masyarakat urban, khususnya para pekerja yang memiliki keterbatasan waktu untuk mencuci pakaian mereka sendiri. Di sisi lain, banyak pemilik usaha laundry skala kecil atau UMKM mengalami kesulitan dalam menjaga konsumen secara lebih luas karena keterbatasan pemasaran digital. Visi Spin Cycle yaitu menjadi platform digital laundry terdepan yang memberikan kemudahan dan efisiensi layanan bagi konsumen dan memberdayakan UMKM laundry untuk berkembang di era digital. Sementara misi Spin Cycle sendiri, yang pertama itu menyediakan aplikasi yang mempermudah pencarian layanan laundry terdepan, lalu memfasilitasi pemesanan layanan laundry secara praktis, menawarkan fitur pembayaran yang fleksibel, menyediakan paket digital untuk meningkatkan kapasitas usaha, dan mendukung promosi berbasis platform untuk memperluas kualitas. Produk utamanya itu ada Spin Cycle App, yaitu aplikasi digital laundry berbasis mobile atau e-laundry yang menghubungkan pengguna dengan penyedia jasa laundry UMKM secara praktis dan efisien. Fitur utama dalam aplikasi ini yang pertama pencarian layanan laundry terdekat berbasis lokasi pengguna, pemesanan layanan secara online termasuk pengajuan jadwal akan jemput, layanan antar jemput laundry, estimasi biaya dan waktu pengerjaan, pelacakan pesanan secara real time, sistem pembayaran fleksibel, sistem ulasan dan tracking pelanggan, membership premium untuk pengguna, dashboard mitra laundry dan software, dan penambahan usaha prioritas. Selanjutnya ada layanan dan penawaran bagi mitra UMKM Spin Cycle. Yang pertama itu paket langganan mitra. Ada yang basic itu 100.000 per bulan dan yang premium 150.000 per bulan. Lalu fitur tambahan untuk mitra premium yaitu toko ditampilkan di posisi atas kesetinggian, akses ke statistik dan laporan performa berjalan, promosi eksklusif di dalam aplikasi dan kebantuan promosi dari tim Marketing Spin Cycle. Lalu ada pendampingan digital dan onboarding. Spin Cycle memberikan pelatihan dan pendampingan khusus bagi mitra yang belum terbiasa menggunakan platform digital, termasuk cara pengelola pesanan, menerima pembayaran, dan menyiapkan promosi. Lalu promosi otomatis di aplikasi, itu mitra akan mendapatkan sistem promosi otomatis seperti diskon khusus, banner toko, dan penempatan strategis dalam aplikasi agar lebih mudah ditemukan oleh pengguna. Lalu yang terakhir ada kemitraan berbasis komunitas. Untuk memperluas jangkauan pasar, Spin Cycle menjalin kerjasama dengan komunitas kos-kosan, kampus, dan kawasan pemukiman padat, hingga mitra bisa mendapatkan warna lebih banyak secara lokal. Selanjutnya ada price, di mana Spin Cycle menggunakan skema berbasis skema langganan untuk mitra dan sistem membership bulanan untuk pengguna. Nah, tidak ada potongan komisi per transaksi. Setiap toko laundry cukup membayar biaya sewa, tetap untuk tampil dan beroperasi di platform. Rinciannya sebagai berikut. Yang pertama ada biaya langganan mitra laundry, yaitu per paketnya yang basic, harganya 100.000 dan fasilitasnya itu akses aplikasi dan juga bisa menerima pesanan. Nah, kalau yang premium yaitu 150.000 per bulan, di mana fasilitasnya itu akan tampil di halaman depan dan statistik performanya dan juga bantuan promosi. Yang kedua, membership pengguna aplikasi, yaitu harga bulannya 25.000 maaf. Selanjutnya fasilitasnya itu diskon layanan ekspres, prioritas penjadwalan antar jemput, dan juga bonus poin atau saldo digital. Terakhir ada slot iklan premium, yaitu ini opsional, yaitu 20.000 per slot per minggu. Toko akan muncul di urutan teratas hasil pencarian karena ini sebenarnya promosi ekstra. Berikutnya ada foto log Spin Cycle yang ada logonya sebagai berikut, dan juga ada welcome screen dan login yang mudah. Dan ini ada beberapa fiturnya yaitu homepage dengan lokasi laundry terdekat. Selanjutnya ada pemesanan layanan antar jemputnya dan juga bisa di tracking pesanannya serta fitur membership. Baik, selanjutnya ada IFAS dan EFAS dari Spin Cycle itu sendiri. Yang pertama ada IFAS. Faktor internal dari kekuatannya itu yang pertama ada fokus pada pemberdayaan UMKM. Kami memberi rating bobot 0,14 dan rating 4 dengan jumlah bobot dan rating 0,56. Hal ini cukup berpengaruh karena fokus pada pasar yang unik dan nilai sosial yang tinggi. Lalu yang kedua ada solusi spesifik terhadap masalah nyata yang diberi bobot 0,13
dengan rating 4 dengan jumlah bobot dan rating 0,52. Hal ini sangat berpengaruh terhadap spin cycle karena relevan dengan pain point pengguna. Yang ketiga ada fitur praktis dan diminati. Dengan bobot 0,10 dan rating 3 dengan jumlah 0,30, hal ini cukup berpengaruh karena berdasarkan survei dari penggunanya. Lalu yang keempat ada model bisnis berbasis langganan dengan bobot 0,07 dan rating 3 dengan jumlah 0,21. Hal ini memiliki nilai yang cukup berpengaruh juga karena stabil dan berulang. Lalu yang kelima ada antar muka yang sederhana dan inklusif. Diberi bobot 0,06 dan rating 3 dengan jumlah 0,13. Hal ini cukup berpengaruh karena memiliki akses yang mudah untuk pengguna awam. Lalu ada kelemahan dari spin cycle ini sendiri. Yang pertama, tahapan usahanya masih awal. Jadi spin cycle ini masih berada dalam tahap pengembangan website, belum memiliki pengguna aktif atau pendapatan nyata. Nah, diberi bobot 0,13 dengan rating 2 dengan jumlah 0,26 karena belum ada pendapatan nyatanya. Lalu yang kedua, belum dikenal luas. Brand awareness-nya masih rendah dibanding kompetitor besar seperti EasyLog yang sudah lebih hadir dan dikenal dengan bobot 0,12 dan rating 2 dengan jumlah 0,24. Jadi brand awareness ini masih rendah karena spin cycle-nya itu masih dalam pembuatan website ya. Jadi brand awareness-nya belum dikembangin juga. Nah, nilainya belum cukup berpengaruh untuk spin cycle-nya. Lalu ketiga, keterbatasan sumber daya. Tim mahasiswanya dengan sumber daya terbatas, jadi hanya bergantung pada hibah dan pendanaan kompetisi. Belum ada pendanaan komersial atau investornya. Bobotnya 0,13 dengan rating 2 dan jumlah 0,26. Lalu ada fitur aplikasi yang masih terbatas dengan bobot 1,12. Oh maaf, ini salah, harusnya 0,12 dengan rating 2 dan jumlahnya 0,24 karena beberapa kurangnya fitur tambahan dan API. Lalu jumlah bobotnya itu 1 dan jumlah bobot kali ratingnya itu 2,77. Selanjutnya ada EVAS-nya, faktor eksternal dari spin cycle ini sendiri. Yang pertama, tingginya minat pasar terhadap aplikasi laundry digital. Nah, sebelumnya kami sudah melakukan kuesioner, jadi 90%-nya responden mengatakan tertarik untuk menggunakan aplikasi laundry dan 84%-nya bersedia mencoba jika ada fitur antar jemput. Bobotnya 0,17 dengan rating 4 dan jumlah 0,868. Karena strateginya sangat berpengaruh karena nilainya terus tumbuh, pengguna digital makin luas. Lalu ada transformasi digital. Spin cycle dapat menjadi pelopor digitalisasi laundry kecil menengah di Indonesia yang masih minim adopsi teknologi dengan bobot 0,13, rating 4 dan jumlah 0,52. Infrastruktur internet dan adopsi digital itu meningkat yang membuat strategi ini memiliki nilai yang tinggi. Lalu ekspansi ke kota Tier 2. Target ekspansi ke kota-kota besar lainnya dengan segmen UMKM laundry yang belum tersentuh oleh kompetitor besar. Memiliki bobot 0,10 dengan rating 3 dengan jumlah 0,30. Jadi banyak kota yang belum terjangkau layanan digital laundry. Nah, tren gaya hidup praktis. Peningkatan kebutuhan masyarakat urban terhadap solusi on demand yang fleksibel dan efisien, memiliki bobot 0,10 dengan rating 3 dengan jumlah 0,30. Jadi nilai ini memiliki masyarakat itu membutuhkan layanan yang fleksibel dan efisien. Maka dari itu misalnya itu dibuat strategi seperti ini. Lalu yang keempat ada threats, ancaman dari aplikasi ini sendiri, yaitu persaingan dengan kompetitor lebih dulu hadir. Jadi EasyLog, ClickClean, dan lainnya itu memiliki banyak fitur, jaringan yang luas, serta pengenalan merek yang lebih kuat.
dengan bobot 0,15 dan rating 3 dengan jumlah 0,45. Nilai ini cukup tinggi ya, karena Mozilla itu sudah hadir terlebih dahulu, jadi itu menjadi ancaman tertinggi dari spin cycle. Lalu preferensi terhadap laundry konversial atau ART. Masyarakat sudah terbiasa menggunakan laundry lingkungan atau ART yang menawarkan hubungan personal dan harga dinegosiasi dengan bobot 0,10 dan rating 2 dengan jumlah 0,20. Jadi tingkat literasi digital sebagian masyarakatnya itu masih rendah, maka kami beri bobot 2. Lalu ketergantungan pada kemitraan UMKM. Jika mitra laundry tidak dapat mempertahankan kualitas atau tidak siap digitalisasi, maka mengganggu pengalaman pengguna dengan bobot 0,08 dan rating 2 dengan jumlah 0,16 seperti Gojek, Shopee, dan lain-lainnya itu bisa cepat masuk ke segmen laundry. Kayak sekarang Shopee yang masuk ke segmen Shopee Food gitu. Lalu yang terakhir ada perubahan teknologi dan tren digital. Adaptasi terhadap teknologi baru atau persaingan dengan super app seperti Gojek atau Shopee yang bisa menambahkan fitur laundry, yaitu bobotnya 0,07, ratingnya 2 dengan jumlah 0,14. Nah, jika tren berubah, adaptasi layanan bisa menurun. Itu yang membuat ancaman pada aplikasi spin cycle ini. Selanjutnya ada strategi produk berdasarkan matrix SWOT. Yang pertama itu penggabungan strength dan traits. Yang pertama kami menggabungkan S1 dan T3, di mana strategi yang dapat diterapkan oleh spin cycle ini adalah edukasi mitra untuk mengurangi resiko kemitraan. Dan untuk yang kedua itu kami menggabungkan S5 dan T4, yaitu antarmuka sederhana untuk adaptasi teknologi. Untuk kombinasi strength dan opportunity kami menggabungkan S2 dan O3. Itu adalah solusi nyata untuk ekspansi kota Tier 2. Dan yang kedua itu kombinasi S4 dan O4, di mana spin cycle dapat melakukan paket langganan untuk gaya hidup yang praktis. Selanjutnya kombinasi weakness dan traits kami menggabungkan W1 dan T2, yaitu validasi prototype untuk penyaingi laundry konvensional. Yang kedua itu W3 dan T1, strategi pendanaan untuk bersaing dengan kompetitor besar. Yang terakhir itu kombinasi weakness dan opportunity. Yang pertama ada W2 dan O1, kampanye awareness berbasis minat pasar. Dan yang kedua ada W4 dan O2, itu pengembangan digital untuk mendukung digitalisasi UMKM. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai strategi yang dapat diterapkan oleh spin cycle. Untuk S2 dan O3 itu spin cycle dapat mengembangkan versi aplikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal di kota Tier 2 seperti di pemesanan sederhana dan edukasi mitra. Ini menjawab masalah nyata sambil membuka pasar yang baru. Selanjutnya S4 dan O4 itu spin cycle dapat menawarkan paket langganan laundry dengan layanan antar jemput dan jadwal yang fleksibel. Menyasar masyarakat urban yang menginginkan efisiensi dan kenyamanan. Yang selanjutnya ada W2 dan O3. Spin cycle dapat meluncurkan kampanye digital yang menyoroti fitur unggulan spin cycle seperti antar jemput dan tracking untuk menarik perhatian pasar yang sudah menunjukkan minat yang tinggi. Selanjutnya W1 dan T2 itu spin cycle dapat melakukan uji coba terbatas dengan fitur unggulan seperti tracking dan estimasi waktu untuk menunjukkan keunggulan dibanding laundry konvensional sekaligus mengumpulkan feedback yang awal. Selanjutnya W3 dan T1 itu spin cycle dapat mengajukan proposal ke inkubator bisnis dan kompetisi startup untuk mendapatkan pendanaan awal sehingga bisa mempercepat pengembangan fitur dan pemasaran agar mampu bersaing. Selanjutnya W4 dan O2, spin cycle dapat menambahkan fitur edukatif dan operasional seperti dashboard mitra, tutorial digital, dan sistem penilaian agar UMKM laundry lebih siap bertransformasi secara digital. Selanjutnya S1 dan T3, spin cycle dapat membuat modul pelatihan sistem onboarding yang memastikan mitra memahami standar layanan dan teknologi sehingga kualitas tetap terjaga dan resiko kemitraan berkurang. Dan yang terakhir adalah S5 dan T4. Spin cycle dapat mempertahankan desain antar mitra yang mudah digunakan agar pengguna tetap nyaman meskipun tren teknologi berubah, dan tambahkan fitur modular yang bisa diadaptasi secara bertahap. Selanjutnya ada strategi perusahaan berdasarkan event
IPAS dan EPAS. Faktor analisis dari IPAS itu nilai totalnya 2,77 dan IPAS-nya 2,75. Spin cycle menetapkan strategi pertumbuhan atau growth strategis sebagai arah utama pengembangan bisnis dengan tujuan untuk meningkatkan skala operasional, menjangkau pasar yang lebih luas, serta memperkuat nilai tawar produk dan layanan. Strategi ini dilandasi oleh kekuatan internal seperti fokus pada pemberdayaan UMKM, solusi digital terhadap masalah nyata, serta model bisnis berlangganan yang stabil, sekaligus memanfaatkan peluang eksternal berupa tingginya minat pasar terhadap layanan melalui digital, berkembangnya transformasi digital di sektor UMKM, dan potensi ekspansi di kota-kota tertentu yang belum tersentuh oleh layanan sebelumnya. Selanjutnya, strategi perusahaan dalam pelaksanaannya, ekstensi pasar dan kemitraan UMKM, pertama menjangkau UMKM laundry di kota-kota Tier 2 dan Tier 3, menyelenggara program edukasi digital untuk onboarding mitra, yang ketiga dan menjalin kemitraan strategis dengan komunitas lokal dan pelaku UMKM. Terus ada pengembangan fitur aplikasi yang pertama menambahkan fitur yang praktis dan sesuai kebutuhan pengguna, yaitu pesanan, estimasi waktu, dan sistem langganan. Yang kedua, menyederhanakan antarmuka aplikasi agar mudah digunakan oleh pengguna awam dan mitra non teknis. Ketiga, ada peningkatan brand awareness yang pertama dan melakukan kampanye sosial digital dengan menekankan nilai sosial dan dukungan terhadap UMKM. Kedua, membangun brand awareness pada media sosial. Yang terakhir, menggunakan strategi referral dan promo diskon untuk memperluas jangkauan pengguna. Nah, melalui strategi pertumbuhan ini, Spin Cycle menargetkan untuk menjadi pionir layanan laundry digital berbasis pemberdayaan UMKM di Indonesia, serta menciptakan dampak sosial yang luas melalui digitalisasi layanan rumahan yang inklusif, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan pengguna. Sekian dari kelompok kami, ada yang mau bilang? Perkenalkan, saya Raihan dari kelompok 8. Ini saya pada kelompok 5. Mengapa Spin Cycle memilih model bisnis berbasis langganan dibandingkan sistem komisi per transaksi seperti kompetitor lainnya? Izin jawab ya. Tadi pertanyaannya, kenapa kita pakainya itu berbasis langganan? Berbasis biaya langganan. Jadi diibaratkan seperti kita sewa toko yang bayar per bulan. Nah, kita itu mengadaptasi hal yang serupa seperti itu. Bedanya itu di aplikasinya. Karena jika kita ambilnya itu misalkan biaya per transaksi seperti 10% diambil setiap ada transaksi dari mitranya, itu akan membebankan karena visi misi kita itu sendiri juga ingin menjadi platform digital laundry terdepan yang memberdayakan UMKM laundry-nya. Dan jawabannya cukup memuaskan. Sangat memuaskan. Sekian presentasi dari kelompok 5, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.